Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti dengan stamp 083 2019 0144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah ekonomi kelembagaan dan pemikiran ekonomi kelembagaan. Kemunculan wacana ekonomi kelembagaan diawali dengan kritik pedas Thorsten Veblen atas dasar teori dan implementasi ekonomi klasik dan neoklasik. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, mainstream ekonomi non-klasik dan klasik sejak digagas pertama kali oleh Adam Smith menempatkan manusia sebagai makhluk super rasional. Konsekuensi dari pemikiran ini, manusia dianggap sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teori utilitas yang memandang nilai benda dari segi manfaatnya semata lahir dari pandangan manusia sebagai makhluk rasional. Ilmu ekonomi kelembagaan itu sendiri sesungguhnya lahir karena kegagalan ilmu ekonomi klasik dan non-klasik dalam menjelaskan mengenai superioritas mekanisme pasar yang menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dalam perkembangannya, hingga saat ini masih terjadi keragaman pandangan antara penganut aliran ekonomi kelembagaan. Namun demikian, penganut aliran ini meyakini bahwa ilmu ekonomi merupakan kesatuan yang utuh dari ilmu-ilmu sosial. Yang kedua yaitu pemikiran ekonomi kelembagaan. Pemikiran ekonomi kelembagaan ini terbagi atas tiga, yaitu sejarah pemikiran ekonomi komprehensif sosial, di mana konsep ekonomi komprehensif sosial ini ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika, atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 Masehi. Masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk cara berekonomi. Adapun pemikir dari ekonomi komprehensif yaitu Plato, di mana Plato hidup pada abad keempat sebelum Masehi, yang mencerminkan pola pikir tradisi kaum ningrat. Plato memandang rendah terhadap para pekerja kasar dan mereka yang mengejar kekayaan. Plato juga menyadari bahwa produksi merupakan basis suatu negara. Penganekaragaman diversifikasi pekerjaan dalam masyarakat merupakan keharusan karena tidak seorang pun yang dapat memenuhi sendiri berbagai kebutuhannya. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles merupakan tokoh pemikir ulung yang sangat tajam dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Konsep pemikiran Aristoteles didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteles juga membedakan dua macam nilai barang, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Kemudian Aristoteles menolak kehadiran uang dan meminjam uang dengan bunga. Menurutnya, uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja. Jika menumpuk kekayaan dengan jalan meminta mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif. Yang ketiga yaitu Xenophon, seorang prajurit, karya sejarawan dan murid Sosikrates yang mengarang buku Oikominus atau pengelolaan rumah tangga. Inti pemikiran Xenophon adalah satu, pertanian dipandang sebagai dasar kesejahteraan ekonomi, pelayaran dan perniagaan yang dianjurkan untuk dikembangkan oleh negara, kemudian modal patungan dalam usaha, spesialisasi, dan pembagian kerja. Ketiga, konsep perbudakan dan sektor pertambangan menjadi milik bersama. Yang keempat yaitu Thomas Aquinas, seorang filosof dan tokoh pemikir ekonomi pada abad pertengahan, mengemukakan tentang konsep keadilan yang dibagi dua menjadi keadilan distributif dan keadilan kompensasi. Dengan menegakkan hukum Tuhan, maka dalam jual beli harus dilakukan dengan harga yang adil, just price. Bunga uang adalah riba. Tetapi masalah riba, upah yang adil, dan harga yang layak ini merupakan masalah yang terus-menerus diperdebatkan dalam ilmu ekonomi. Adapun sejarah pemikiran ekonomi kaum merkantilis yaitu merkantilis merupakan model kebijakan ekonomi dengan campur tangan pemerintah yang dominan, proteksionisme, serta politik kolonial. Ditunjukkan dengan tujuan mewujudkan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pemikiran-pemikiran ekonomi yang lahir pada kaum merkantilis disebabkan adanya pembagian kerja yang timbul di masyarakat, pembagian kerja secara teknis dan pembagian kerja teritorial yang selanjutnya akan mendorong perdagangan internasional.
Pemikiran ekonomi kaum merkantilis merupakan suatu kebijakan yang sangat melindungi industri dalam negeri, tetapi menganjurkan persaingan. Terjadi pembatasan-pembatasan yang terkontrol dalam kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan kependudukan yang mendorong keluarga dengan banyak anak, kegiatan industri di dalam negeri dengan tingkat upah yang rendah, proteksi industri yang menganjurkan persaingan dalam negeri, dan tingkat upah yang rendah yang mampu mendorong ekspor. Yang ketiga yaitu sejarah pemikiran ekonomi kaum fisiokrat. Istilah fisiokrat berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan gabungan dari istilah fisis atau fisika, ilmu alam, dan kratos, kekuatan kekuasaan. Pemikiran para fisiokrat mengenai tata susunan masyarakat pada umumnya dan susunan ekonomi khususnya berakar pada falsafah dasar dan haluan pandangan bahwa penataannya diatur menurut kekuatan hukum alam. Pertama yaitu mazhab fisiokrat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis. Kedua, tokoh pemikir yang paling terkenal pada mazhab ini adalah Van Kosney. Sumbangan pemikiran yang terbesar dalam perkembangan ilmu ekonomi adalah hukum-hukum alamiah dan menjelaskan arus lingkaran ekonomi. Kemudian dituangkan dalam tabel ekonomi terdiri dari kelas produktif dari kaum petani, kelas des proprietaris dari kaum pemilik tanah, kelas sterile atau kelas stipendial yang meliputi kaum pedagang dan industriawan, dan kelas pasif adalah kaum pekerja. Perbedaan mazhab merkantilis. Pertama yaitu kaum merkantilis adalah sebagai perintis ilmu ekonomi. Kaum merkantilis menempatkan perdagangan luar negeri dalam pusat pandangan ekonominya. Kaum merkantilis menganggap sumber kekayaan negara adalah perdagangan luar negeri, kemudian mengutamakan kepentingan industri. Kemudian perbedaan fisiokrat. Kaum fisiokrat disebut pendasar ilmu ekonomi. Kaum fisiokrat menempatkan pertanian dalam pandangan ekonominya. Hanya pertanianlah yang dapat memberikan hasil yang produktif. Kaum fisiokrat menganggap bahwa kekayaan negara yang benar adalah sumber daya alam, kemudian mengutamakan kepentingan pertanian. Kemudian pokok-pokok pikiran dari aliran fisiokrat adalah sebagai berikut. Sumber kemakmuran alam. Kelas yang paling produktif adalah para petani. Slogannya adalah Laissez faire passer le monde fa de lui-même. Artinya jangan campur tangan. Alam semesta sendiri dapat mengatur dirinya sendiri. Itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.